Baik anak-anakku, hari ini kita akan fokus mempelajari 6 hal penulisan yang salah dan yang benar pada buku media autentik halaman 56. Ada 6 poin ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang pertama, perhatikan ada penulisan tanggal di surat. Perhatikan saja, kalian cukup memperhatikan penulisan yang benar. Yogyakarta, 5 Agustus 2016. Cukup kalian ingat-ingat bentuk tulisan yang benar saja. Ketika kita membaca keterangan, banyak sekali ya. Kalau dideskripsikan, ada tempat dan tanggal surat tidak diakhiri tanda titik, bulan harus ditulis lengkap, antara nama kota dan tanggal surat dipisahkan, antara tanggal, bulan, dan tahun. Banyak sekali. Kalau kita menghafalkan deskripsi ini cukup kesulitan, kita cukup fokus saja dengan penulisan yang benar. Jadi nama kota, nama kota lengkap, diikuti dengan tanggal, bulan, tahun ditulis lengkap tanpa ada tanda baca lainnya. Tidak perlu disingkat, tidak perlu ada tanda titik di sini, tanda strip, tanda titik di akhir tanda titik, tidak perlu. Jadi mudahnya kita cukup ingat-ingat bentuk penulisan yang benar ini saja. Jadi tidak perlu kita menghafalkan keterangannya, kita cukup ingat-ingat yang penting bentuknya seperti ini yang benar. Jadi ketika ada soal bentuknya bukan seperti ini, tentu salah. Begitu ya. Memang kita harus banyak berlatih atau praktek menuliskannya. Kalau hanya membaca materi saja, kita akan kesulitan untuk mengingat-ingat. Maka kita nantinya perlu praktek juga. Nah, anak-anakku, berikut pembahasan yang poin kedua tentang nomor surat. Pada keterangannya, nomor surat diikuti tanda titik 2. Kemudian nomor surat tidak diakhiri dengan tanda titik. Seperti ini bentuk salahnya karena diakhiri dengan tanda titik ya. Kemudian ini nomor disingkat, diakhiri dengan tanda titik juga salah. Cukup hafalkan bentuknya seperti ini yang betul. Nomor titik 2, ada angka, garis miring, ini tanda ST, bla 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 bla, ada Romawi 3, kemudian tahun, semuanya pembatasnya adalah garis miring. Nah, mungkin bagi anak-anakku bingung, ST ini apa Us? Kemudian ini kenapa nomornya bisa 12 Us? Seperti itu ya. Angka itu didapatkan dari nomor yang dikeluarkan oleh instansi. Misalkan instansi itu sudah berapa kali mengeluarkan surat. Jika surat yang pertama, nomornya maka akan pertama. Ini kemungkinan surat yang ke-12 yang dikeluarkan oleh instansi tersebut. Kemudian ada singkatan ST. Ini apa ya Us? Ini bisa diisi dengan nama instansi. Misalkan yang mengeluarkan itu SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, bisa SMP atau SMP strip Al-Mujahidin AM, SMP AM, seperti itu. Jadi bisa dengan nama instansinya, atau misalkan yang mengeluarkan Dinas Kebudayaan Yogyakarta, maka singkatannya DKY, Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Garis miring lagi ada PB strip SB, ini nama kegiatannya. Misalkan kegiatan Persami, perkemahan Sabtu Minggu, maka disingkat PS, perkemahan Sabtu Minggu, PSM, seperti itu. Jadi ini nama kegiatannya. Ini nomor tadi dari surat keberapa instansi mengeluarkan. Kemudian ST itu diambilkan dari nama instansinya. Kemudian PB strip SB ini boleh tidak menggunakan strip, langsung nama kegiatannya apa disingkat. Kemudian Romawi ini bulan dikeluarkannya surat. Ini tahun dikeluarkannya surat. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, kita masuk pada pembahasan poin ketiga, penulisan kepada yang terhormat. Loh, ternyata bentuk yang biasanya kita jumpai pada surat-surat ternyata salah ya. Yang betul langsung yang terhormat, GTH titik
langsung ke siapa, ditujukan kepada siapa, kemudian nama daerah tempat di mana surat itu dikirimkan. Biasanya kita sering melihat kepada yang terhormat siapa di sini di tempat. Nah, itu ternyata salah kalau sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika kita menjumpai soal, maka cukup perhatikan ini bentuk yang benar. Yang terhormat titik langsung ditujukan kepada siapa. Kemudian penulisan jalan biasanya disingkat JL titik, ternyata yang betul menggunakan N, JLN langsung pada di mana kita akan menunjukkan surat itu. Keterangannya ada di sini, bisa kita baca. Kata kepada tidak perlu dituliskan, langsung yang terhormat ya. Kemudian kata depan dituliskan jika tidak diikuti nama jalan. Maka boleh dituliskan jika tidak diikuti nama jalan. Kalau di jalan seperti ini tidak perlu langsung nama jalannya. Kalau mau menggunakan di, langsung kotanya. Di Solo, di Gunung Kidul, di Yogyakarta, di Pelayan, langsung seperti itu. Kalau di jalan apa gitu salah. Kemudian kata sapaan bapak, ibu, atau saudara dicantumkan jika diikuti nama orang. Jika langsung yang terhormat kepala sekolah, kepala dinas pariwisata, itu tidak perlu menggunakan bapak. Tapi kalau yang terhormat Bapak Agus Suroyo, kepala SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, maka menggunakan bapak. Ingat, kata bapak atau ibu diikuti dengan nama orangnya, kemudian baru jabatannya. Seperti itu ya, mudah ya. Kita cukup melihat bentuk yang benar saja. Nanti yang lainnya bisa dengan mudah kita analisis bahwa itu salah. Seperti itu. Oke.